Laporan Praktikum Agroklimatologi dengan judul Penggunaan Anemometer oleh Jonathan Miguel Turnip dengan NIM 2502026, dosen pengampu Salmia TMPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, angin merupakan pergerakan massa udara atmosferik yang dipicu oleh gaya gradien tekanan. Dalam pengamatannya, parameter angin permukaan diukur menggunakan jaringan anemometer yang dipasang pada ketinggian 10 meter. Namun, jaringan ini sering mengalami kendala teknis berupa kerusakan sensor yang mengakibatkan munculnya celah data atau data gap selama proses penggantian perangkat. Masalah ini diperumit oleh keterbatasan jumlah radar cuaca sebagai cadangan data serta prosedur kalibrasi alat yang hanya dilakukan secara berkala. Upaya estimasi kecepatan angin sebelumnya telah dilakukan oleh Lee dan Chan tahun 2022 menggunakan metode digital twin berbasis Convolutional Neural Network atau CNN dan Bidirectional Long Short Term Memory. Meski demikian, penelitian tersebut belum mempertimbangkan penanganan data pencicilan outlier dalam pra-pemrosesan dan pemilihan input sensor, hanya didasarkan pada lajur arah angin dominan. Tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui cara penggunaan anemometer serta mengukur kecepatan angin di lingkungan pengamatan. Alat dan bahan itu ada anemometer dan HP. Cara kerjanya: pertama, tekan mode pada anemometer. 2. Arahkan ke tempat yang ada anginnya dan tidak ada penghalang apapun. 3. Setelah itu kecepatan anginnya dipoto dengan HP. Yang keempat, lakukan selama 1 minggu. Hasil pada tabel pengamatan anemometer digital mencatat data kecepatan angin selama 1 minggu penuh selama 7 hari dari tanggal 15 hingga 21 April 2026. Berdasarkan angka yang tertera, terlihat jelas bahwa kondisi udara di lokasi tersebut cenderung sangat tenang, di mana sebagian besar waktu pengamatan didominasi oleh kriteria sangat lemah dan lemah. Pada pagi hari antara pukul 7 sampai pukul 8, angin seringkali tidak bergerak sama sekali atau hanya berhembus sangat pelan dengan kecepatan maksimal 1,1 meter per sekon. Memasuki tengah hari, kecepatan angin sedikit mengalami peningkatan namun tetap stabil di kategori lemah, dengan kecepatan tertinggi di waktu siang mencapai 1,4 meter per sekon pada tanggal 17 dan 21 April. Pembahasan berdasarkan data pada tabel pengamatan suhu dan tabel anemometer, terlihat adanya hubungan yang sangat erat antara peningkatan suhu lingkungan dengan kondisi kecepatan angin yang rendah selama periode 15 hingga 21 April 2026. Lonjakan suhu yang paling mencuat terjadi pada tanggal 16 April, di mana suhu mencapai titik tertinggi sebesar 39,1 derajat Celcius pada tengah hari. Di saat yang bersamaan, data anemometer menunjukkan kecepatan angin berada di angka 0,0 meter per sekon atau sangat lemah. Kondisi ini menciptakan cekaman panas yang berat bagi tanaman di lapangan karena tidak adanya sirkulasi udara yang membantu mendinginkan permukaan daun. Menurut Aris Putra dan Budi Kurniawan tahun 2021 menjelaskan dalam penelitiannya bahwa suhu udara yang ekstrim di atas ambang batas normal tanaman tropis dapat mengganggu aktivitas enzimatis dan menurunkan laju fotosintesis akibat penutupan stomata secara prematur sebagai respons perlindungan diri. Rangkuman data selama 7 hari pengamatan menunjukkan adanya kondisi lingkungan yang cukup ekstrim dengan suhu siang hari yang konsisten berada di atas 31 derajat Celcius dan mencapai puncaknya pada angka 39,1 derajat Celcius di tanggal 16 April. Keadaan ini diperparah oleh pergerakan udara yang sangat minim
di mana kecepatan angin rata-rata hanya berada di bawah 1,5 meter per sekon, sehingga panas matahari terperangkap di sekitar tanaman tanpa sirkulasi yang memadai. Simpulan dan saran. Simpulan. Praktikum penggunaan anemometer ini bertujuan untuk mengetahui cara penggunaan anemometer serta mengukur kecepatan angin di lingkungan pengamatan. Saran praktikum kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Bye-bye.